Saat malam, jangan pernah menawar wanita di jalanan. Terutama wanita yang sangat cantik. Wanita ini memberi tawaran 2 jam. Apa kau pikir itu bagus? Pria itu membawanya ke sebuah dapur, membereskan meja, dan menyuruh wanita itu berbaring. Dengan patuh, wanita itu berbaring di sana. Ini bukan adegan yang baik, jadi kita lewati saja. 5 menit kemudian, wanita itu meraih sebuah panci. Dan tatapan matanya kosong, persis seperti makhluk tanpa emosi. Membunuh seperti telah menjadi rutinitas baginya. Nama wanita itu Mitsuko. Dia adalah seorang psikopat. Saat melihat seorang anak mencari sesuatu di selokan, dengan seorang pria yang membantunya memegangi penutup selokan, Mitsuko pun akhirnya mendekat untuk membantu. Tapi, apa kamu pikir dia baik? Tidak. Anak itu menggelepar beberapa kali, lalu tak lagi bergerak. Orang di sekitar tercengang tanpa mampu berkata-kata. Sedangkan sudut bibir Mitsuko tertarik membentuk senyuman. Seakan ini adalah jalan untuk membahagiakan kekosongan hatinya. Apa itu hati yang kosong? Hal itu akan dia mengerti setelah dia dewasa. Suatu hari, Mitsuko bertemu dengan seorang wanita yang memiliki perban di tangannya. Dia mencuri silet meskipun lengannya berdarah. Wanita itu pasti mempunyai cerita. Jadi, Mitsuko tertarik padanya dan mengikutinya ke rumah. Mereka pun segera menjadi teman baik. Mitsuko memasak untuknya dan melakukan yang terbaik untuk merawatnya, agar wanita itu tak lagi melukai dirinya sendiri. Tapi, semua yang dilakukan Mitsuko tak berarti, karena gadis itu pingsan karena kehabisan banyak darah. Mitsuko kecewa, jadi dia melakukan sesuatu. Pertama, Mitsuko mengambil pisau, lalu menggores pergelangan wanita itu, yang tampak menikmatinya. Sangat nyaman, tapi jumlah darah yang menetes ke lantai sangat mengejutkan mata. Mitsuko akhirnya mengerti, hati kosongnya adalah untuk mencintai dan dicintai, menemukan cinta. Karena itu, setiap malam Mitsuko akan memakai riasan dan pakaian yang cantik, dan menunggu di gang-gang gelap. Setiap kali seorang pria datang, dia akan hanya menunjukkan 2 jari. Apakah itu untuk uang? Seorang mantan kolega tak sengaja bertemu dengan Mitsuko. Melihat wanita yang dulu dia sukai menjadi seperti itu, pria itu menjadi bernafsu dan meraih Mitsuko untuk dibawa ke restoran tempatnya bekerja dan melakukan sesuatu. Saat pria itu hendak mencapai puncak, dia tak akan pernah menyangka bahwa Mitsuko akan memukulkan panci ke kepalanya berturut-turut sehingga dia berada di ambang hidup dan mati. Setelah selesai, Mitsuko lalu membuang bukti kejahatan itu ke sungai. Saat ia berjalan malam itu, hatinya masih kosong dan tak tahu apa yang bisa mengisinya. Hingga tiba-tiba, dia bertemu dengan seorang pria. Jadi, Mitsuko mengajak pria itu bicara karena dia tidak punya uang untuk makan. Jam berapa sekarang? Pria itu tidak berkata apa-apa dan menyerahkan satu-satunya uang yang ia punya. Lalu dia langsung pergi begitu saja. Mitsuko membeku di tempat, tapi pria itu tiba-tiba berbalik. Apa kamu sudah makan? Mereka pun kemudian pergi untuk memakan ramen. Nama pria itu adalah Kato. Dia baru saja keluar dari penjara. Jelas bahwa dia miskin. Tapi, sejak saat itu, setiap kali Mitsuko melewati jembatan, dia akan melihat Kato menunggunya. Mereka lalu makan bersama, berjalan bersama, tapi mereka tidak banyak bicara. Saat sebuah mobil lewat di jalan, Kato mengulurkan tangannya untuk melindungi Mitsuko. Setiap kali mereka akan berpisah, Kato selalu menawarkan semua uangnya kepada Mitsuko. Tapi kali ini, Mitsuko tidak menerimanya, karena dia tak berbuat apapun. Dia masih memiliki etika profesional. Berani-beraninya. Jadi, Kato bergerak. Dia membawa Mitsuko ke sebuah ruangan. Tidak seperti pria lain. Dia meminta Mitsuko untuk duduk di sampingnya dan mengelus dahinya hingga ia tertidur. Mitsuko bertanya-tanya, sebenarnya, apa rahasia pria ini? Setelah beberapa hari bersama, Kato akhirnya mengungkap masa lalunya. Ternyata, dia pernah membunuh seorang anak. 10 tahun lalu, dia membantu seorang anak untuk mengambil sesuatu. Tapi, karena kesalahannya, anak itu terbunuh, sehingga psikologisnya terganggu. Bahkan karena itu juga dia masuk penjara dan menghancurkan masa depannya. Mitsuko terkejut karena pelaku sebenarnya adalah dirinya sendiri. Mitsuko lalu merasakan perasaan mual, sehingga dia segera ke toilet dan muntah. Kato yang baik hati lalu memberinya air hangat.
Tapi, kalimat berikutnya membuat Mitsuko tercengang. Ayo kita menikah. Jika kamu hamil, kita menikah saja dan punya bayi bersama. Padahal Kato tahu bahwa anak Mitsuko bukanlah anaknya. Tapi, pria itu masih ingin menikahinya. Mungkin, itu untuk menebus dosa mereka. Dan menebus dirinya sendiri. Jadi, Mitsuko dan Kato pun menikah. Sejak saat itu, anak dan suaminya menjadi pengisi kekosongan hati Mitsuko. Meskipun hidup dengan sederhana, tapi mereka selalu bahagia. Sampai kemudian, takdir mempermainkannya lagi. Seorang pria tiba-tiba datang ke rumah Mitsuko. Dia mendekatkan kepalanya ke Mitsuko, lalu membisikkan beberapa kata padanya. Mitsuko kemudian mengikuti pria itu ke sebuah hotel kecil. Mengapa Mitsuko mematuhi pria itu? Ternyata saat dia membunuh seorang pria di dapur, orang ini menyaksikannya, sehingga berani mengancamnya. Tapi, dia tidak tahu bahwa Mitsuko jauh lebih mengerikan. Setelah minum, tiba-tiba dada pria itu terasa sangat sakit. Tak lama kemudian, dia jatuh ke lantai dan memuntahkan darah. Akhirnya, dia mati. Tapi, keberuntungan Mitsuko tak lagi sama. Sebab, polisi datang mencarinya. Meskipun tak ada bukti spesifik, tapi, polisi telah menjadikannya tersangka. Akhirnya, demi Kato dan anaknya, Mitsuko menulis catatan tentang semua kejahatan yang ia lakukan, termasuk kebenaran tentang suaminya. Lalu, dia pergi untuk bunuh diri sungai. Untungnya, Kato datang tepat waktu. Namun, saat Mitsuko bangun, Kato ternyata sudah membaca catatannya. Akankah Kato akan memaafkannya kali ini? Kato membawa Mitsuko ke sebuah jembatan. Dia memasukkan pil ke dalam mulut Mitsuko, dan Mitsuko tidak melawan, sebab dia tahu hari ini akan datang. Kato kemudian mengeluarkan seutas tali dan mengikat tangan Mitsuko. Sebuah pemberat juga diberikan. Dia berniat membuat Mitsuko melompat dari jembatan. Tapi, apakah dia bisa? Maafkan aku. Saat Mitsuko hendak melompat, jangan lakukan. Tak peduli apa yang dia lakukan sebelumnya, Kato sangat mencintai wanita itu. Tapi, sekarang mereka tidak bisa lagi hidup bersama. Jadi, Kato mengosongkan dompetnya. Sama seperti hari pertama mereka bertemu, Kato menyodorkan uang itu ke tangan Mitsuko, dan menyuruhnya pergi sejauh yang dia bisa, agar dia dapat terus hidup. Perpisahan selalu menyakitkan, tapi reuni setelah rasa sakit juga pantas untuk ditunggu. Puluhan tahun segera berlalu. Kato yang kini berusia senja tak pernah melupakan istrinya. Mitsuko sendiri pun sering mendatangi suaminya itu, karena ingin bertemu dengannya. Tapi, dia tak pernah sanggup bertemu dengan suaminya. Hingga saat di mana Kato kritis dan dirawat di rumah sakit, Mitsuko memberanikan diri untuk datang. Setelah berpisah sekian lama, mereka akhirnya bertemu. Meski tak saling berkata apapun, angin sepoi-sepoi bertiup perlahan. Mereka merasa seperti dulu. Jadi, bagaimana jika kamu melakukan kejahatan, dan pasanganmu bukan orang baik-baik? Apa kamu butuh alasan untuk mencintai seseorang? Mungkin saja tidak.